dan kamu ingin melakukannya sekarang, terlambat sudah sahabat. Mereka telah pergi untuk selamanya, pergi untuk tidak kembali. Mungkin saat itulah kamu menyesali kesempatan selama ini, kesempatan untuk membuat mereka bahagia yang telah kamu sia-siakan. Oleh karena itu, jika mereka masih ada, berikan kasih sayangmu lebih dari yang pernah kamu berikan selama ini. Dan jika beliau sudah tiada, ingatlah kasih sayang dan cintanya yang tulus tanpa syarat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sesuai dengan apa yang kita janjikan di video sebelumnya, pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana memaknai pengorbanan kedua orang tua kita. Kita berharap dengan video ini menambah bakti kita pada orang tua kita. Jadi sahabat sekalian, pengorbanan satu kata yang mungkin mudah sekali mengucapkannya, tapi tidak semudah melakukannya. Terkadang kita sudah merasa berkorban demi orang lain, namun tak jarang apa yang kita lakukan tidak dianggap sama sekali. Sejatinya berkorban itu erat dengan kata keikhlasan. Tak perlu menuntut orang untuk menganggap dan menilai apa yang sudah kita lakukan, tapi belajarlah berbuat sebaik mungkin dengan tujuan menabung bekal kebaikan. Berbicara tentang cinta, tentunya ada beberapa orang yang tidak bisa diragukan lagi ketulusan cintanya. Bahkan mereka tidak akan pernah melepaskan cintanya. Di mana orang yang dimaksud yaitu keluarga, terutama orang tua, ayah dan ibu kita sendiri. Keberhasilan dan kebahagiaan kita saat ini tidak bisa terlepas dari perjuangan, pengorbanan dan dukungan dari orang-orang yang kita sayangi. Bahagia kita adalah surga bagi mereka, dan duka kita adalah pilu bagi mereka. Ketika berbicara tentang orang tua, terutama tentang kasih seorang ibu, tentunya tidak akan pernah ada akhirnya. Kasih sayangnya sepanjang masa, besarnya cinta yang dimiliki tidak bisa dihitung atau diukur dengan apapun. Begitu besar sekali pengorbanan dan perjuangan yang telah diberikan oleh seorang ibu untuk anak-anaknya. Pengorbanan pertama kali yang terlihat yaitu ketika beliau mengandung dan melahirkan anaknya ke dunia ini. Ya, ketika itu ia rela berkorban dan mempertaruhkan nyawanya demi kelahiran sang buah hati ke dunia ini. Ketika kita lahir ke dunia, maka seutas senyuman yang sangat bahagia di wajahnya, senyuman yang penuh dengan arti dan makna. Kasih sayang dari seorang ibu begitu nyata dan tulus. Ia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, karena yang ada di pikirannya hanya anak-anak dan anaknya saja. Bahkan ia pun tidak segan-segan bekerja keras demi memenuhi semua keinginan sang anak. Menjadi seorang ibu tidaklah mudah. Ia mendidik, merawat dan membesarkan kita sebagai anaknya. Namun meskipun begitu, ia tidak pernah mengeluh sama sekali. Justru semuanya itu ia lakukan dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab yang begitu besar. Kita bisa saksikan sendiri, ibu harus bekerja banting tulang demi membiayai anak dan keluarga. Seorang ibu tidak segan-segan melakukan pekerjaan yang berat sekalipun demi masa depan sang anak. Anak merupakan harta paling indah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada dirinya. Apapun dan bagaimanapun keadaan sang anak, seorang ibu akan menerima dengan setulus hatinya. Hal ini wajib kita renungkan teman-teman, untuk mengingat kembali semua pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu kepada kita. Seorang ibu tak pernah mengenal lelah mengurus dan memenuhi semua kebutuhan sang anak. Sang ibu begitu mengayomi anaknya, ia memandikan, memakaikan baju, sepatu dan memberi anaknya makan. Kasih sayangnya tersebut telah mengantarkan sang anak pada kesuksesan. Nah, sahabat sekalian, jika dulu ia yang selalu memegang erat, memeluk kita dan memenuhi semua yang kita inginkan, maka saat ini kitalah yang harus melakukan itu semua untuk dirinya. Ingatlah sahabat, tanpa dirinya mungkin kita tidak akan bisa seperti sekarang ini. Doanya dan air mata yang penuh pengharapan telah mengantarkan kita pada sampai titik ini. Kita mungkin tidak bisa membalas semua pengorbanan, perjuangan dan jasa yang telah diberikan oleh ibu kita. Namun, setidaknya kita telah memberikan kasih sayang yang tulus seperti yang ia berikan kepada kita. Peluklah ibu kita masing-masing. Minta maaf atas segala yang pernah kita lakukan dan meminta ridhanya
adalah jalan bagi kita untuk mencapai kebahagiaan. Kadang kita mungkin akan sangat berterima kasih kepada orang lain untuk suatu pertolongan kecil yang diberikannya pada kita. Namun kepada orang yang sangat dekat dengan kita, khususnya orang tua kita sering melupakannya begitu saja. Nah teman-teman, kita bukanlah kita jika tanpa kasih sayang kedua orang tua. Mereka sangat berpengaruh besar dalam setiap proses hidup kita dan dalam setiap pencapaian yang kita raih. Mereka selalu berusaha membuat damai kehidupan kita. Ibu, perempuan yang mulia, yang tidak pernah mengeluh. Sosok yang melahirkan kita dengan tetesan darahnya, taruhan nyawanya. Dan ayah, laki-laki tangguh penepis segala kesulitan dalam keluarga. Sampai kini mungkin kita tidak pernah melihat bagaimana bercucurannya keringat ayah mengais rezeki di bawah terik matahari demi menunaikan kewajibannya. Kita tidak pernah melihat bagaimana kesusahan yang ayah alami demi kemudahan dalam setiap hidup kita. Yang kita lihat dari raut wajah ayah adalah bahwa beliau optimis akan kesuksesan anaknya. Tapi kita tidak tahu beliau menutupi puluhan kesulitan di balik senyumnya. Tidak masalah baginya bekerja, bahkan lebih keras lagi demi masa depan anaknya. Harapan mereka adalah agar kelak anaknya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak serta mulia, bisa mengangkat derajat orang tua dan bisa mengubah nasib keluarga ke arah yang lebih baik. Teman-teman, kisah Alqamah bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu berbuat kepada orang tua kita. Alqamah itu salah seorang sahabat Nabi yaitu Rasulullah SAW yang taat, warak, kuat ibadah dan rajin pula berderma. Ibunya masih hidup. Rupanya beliau ini setelah berumah tangga kurang memperhatikan ibunya. Karena itu terpaksalah sang ibu mondok sendirian, dan hal ini berlalu beberapa lama. Alqamah mengabaikan ibunya dalam keadaan kesendirian. Akhirnya pada suatu hari Alqamah jatuh sakit keras sehingga sanak saudara kaum familinya telah memenuhi rumahnya. Hanya ibunya yang belum hadir. Sementara Alqamah dalam keadaan sakratul maut, maka di antara yang hadir menalkinkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun beliau tidak dapat mengikutinya, dan hal itu diulangi berkali-kali. Namun Alqamah belum juga dapat menirukannya. Malah mulutnya tertutup dan ia membungkam 1000 bahasa. Hanya kelihatan susah dan gelisah dengan matanya yang membelalak, seakan-akan ia minta tolong. Semua sahabat handai tolanya keheran-heranan, dan ternyata setelah terjadi dialog antara Rasulullah dengan ibu Alqamah, diketahui ternyata Alqamah tidak berbakti kepada ibunya. Sehingga Nabi kita Rasulullah SAW akhirnya memerintahkan para sahabat dan hadirin untuk mengumpulkan kayu api unggun dan minyaknya. Kala itu sebagian bertanya, buat apa ya Rasulullah? Nabi menjawab dengan nada tegas, untuk membakar Alqamah ini. Sebab lebih baik kita bakar sekarang saja daripada kelak dibakar juga adalah api neraka jahanam. Mendengar putusan Nabi itu, ibu kandung daripada Alqamah tidak tega anak kandungnya itu sampai dipanggang di depan matanya. Sehingga ia berkata pada Nabi, wahai junjungan alam, janganlah bakar anakku ini. Kumaafkan segala kesalahannya itu, dan aku relakan segala pengorbananku untuknya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Alqamah menghembuskan nafasnya yang terakhir sambil mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan muka yang jernih dan mata yang sayu memandang, dengan bibir yang tersenyum. Tersungging di bibir itu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ia kembali dengan tenang dan wajah yang berseri-seri. Sahabat sekalian, kenanglah kedua orang tuamu. Biasanya di saat orang tua kita masih hidup, kita tidak mudah bagi kita untuk menghargai kasih sayang mereka. Padahal mereka menebar cinta mereka dalam setiap desah nafas, gerak bibir, dan ayunan langkah mereka. Tak ada yang mereka pikirkan begitu penting selain keluarga mereka, anak cucu mereka, penerus keberlangsungan karya mereka di dunia ini. Bahkan dalam amarah, kekecewaan, dan kesedihan mereka selimuti dengan kasih sayang. Bagi kita, ini mungkin nasihat tua yang sudah terlalu sering terdengar, namun tak pernah usang, karena orang tua selalu dilahirkan zaman. Mengenal orang tua sebenarnya mengenang keberadaan diri kita sendiri. Kita terlahir dari buah kasih sayang, kita tumbuh dalam naungan kasih sayang, kita pun ditinggalkan dengan lambaian kasih sayang. Memang tak ada yang terlambat, namun sebelum hati terdalam
Anda menyesal, kasihilah orang tua Anda. Bagi mereka, balasan ini jauh lebih berharga dari apapun yang pernah diperolehnya. Bagi mereka, itulah bekal sebaik-baiknya untuk menikmati usia senja mereka. Bila engkau melihat seseorang melupakan kebaikan kedua orang tuanya atau berbuat buruk kepadanya, walaupun hanya dengan kalimat maka janganlah engkau percaya dan bersandar kepada orang tersebut. Kenapa? Karena kebaikan apapun yang engkau berikan kepadanya tidak akan pernah bisa menyamai 1/10 kebaikan yang telah diberikan orang tuanya kepadanya. Kalau kebaikan dan jasa orang tuanya saja ia lupakan, bahkan dia ingkari, apakah engkau berharap ia akan mengingat kebaikan dan jasamu kepadanya? Teman-teman, mari kita ingat kembali. Saat kamu berumur 15 tahun, dia pulang kerja ingin memelukmu. Saat kamu berumur 16 tahun, dia ajari kita kehidupan lebih luas. Saat kita berumur 18 tahun, dia menangis terharu ketika kita lulus SMA. Saat kita berumur 19 tahun, dia membayar biaya kuliah dan mengantarkan kita ke kampus pada hari pertama. Saat kita berumur 21 tahun, dia menyarankan satu pekerjaan yang bagus untuk karir kita di masa depan. Saat kita berumur 22 tahun, dia memeluk kita dengan haru saat kita lulus perguruan tinggi. Saat kita 23 tahun, dia memberikan modal untuk memulai sebuah usaha. Saat berumur 25 tahun, dia membantu membiayai pernikahan. Lalu kamu tidak lagi satu rumah dengan mereka. Saat kamu melahirkan anak pertamamu, ibu dan ayahmu menjaga dan merawat anakmu, padahal usianya semakin senja. Saat kamu berumur 40 tahun, kamu semakin sedikit waktu dengan ayah dan ibumu, disibukkan dengan keluarga dan usahamu. Saat kamu berumur 50 tahun, dia sakit-sakitan sehingga memerlukan perawatanmu. Dan hingga suatu hari, keduanya pergi untuk selamanya dari dunia ini, kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiba-tiba kamu sebagai anaknya teringat semua yang belum pernah kamu lakukan untuk keduanya, dan kamu ingin melakukannya sekarang. Terlambat sudah sahabat. Mereka telah pergi untuk selamanya, pergi untuk tidak kembali. Mungkin saat itulah kamu menyesali kesempatan selama ini, kesempatan untuk membuat mereka bahagia yang telah kamu sia-siakan. Oleh karena itu, jika mereka masih ada, berikan kasih sayangmu lebih dari yang pernah kamu berikan selama ini. Dan jika beliau sudah tiada, ingatlah kasih sayang dan cintanya yang tulus tanpa syarat kepadamu. Doakan mereka selalu. Nah, oke teman-teman, barangkali cukup di dulu bahasan kita. Insyaallah kita jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kita. Mungkin di video selanjutnya kita akan bahas tentang keagungan mukjizat Al-Quran di atas mukjizat lainnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut menonton video di channel ini. Semoga bisa memberikan ilmu dan manfaat kepada kita semua. Dan terima kasih yang sudah membantu channel ini dengan subscribe-nya. Juga kami sangat berharap kepada teman-teman yang belum subscribe untuk tekan subscribe-nya agar kami semakin termotivasi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'un wa ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.